Halo teman-teman, selamat siang. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Teman-teman, kita mau bahas mengenai Bahrain ya, atau wasit yang kemarin merugikan Indonesia. Saya baca berita terbaru nih teman-teman ya, media-media Arab. Minimal ada 3 media Arab yang saya baca teman-teman ya, baru saja. Itu menceritakan dukungannya teman-teman kepada wasit Al-Kaf ini ya, yang benar-benar menyita perhatian nih di dunia sepak bola karena kontroversinya yang nyata-nyata janggal, bukan hanya satu kejanggalan tapi banyak sekali yang janggal teman-teman. Nah ini ditambah saya heran lagi ya, logika saya terus emosi, bukan saya aja, saya rasa bukan orang Indonesia aja teman-teman yang kalau melihat ini secara netral ya. Jadi memang sepak bola tuh masih banyak mafianya kalau menurut saya hari ini. Di Asia khususnya ya, di AFC. Jadi wasit ini kalau teman-teman bisa googling tuh ya, ada historicalnya. Dia tuh banyak masalah wasit ini. Ya, banyak kepemimpinan wasitnya atau wasit ini mungkin sepak bolanya banyak yang tidak adil atau sering berpihak. Saya membahas khusus buat Indonesia, saya segarkan kembali ya teman-teman. Jadi kalau kita secara netral, saya netral loh teman-teman ya, saya membahas sesuatu netral, enggak berat sebelah enggak. Tapi setelah saya melihat hasilnya, ini benar-benar nyata-nyata kalau analisa saya settingan ya. Nah, tambah kacau lagi setelah saya baca berita media Arab Saudi ya, dan media-media Bahrain, ini malah memberikan dukungan rame-rame kepada wasit ini. Aneh, saya nggak ngerti nih cara berpikir orang-orang sana ya, nggak ngerti. Yang gampangnya aja begini ya teman-teman, kita lihat yang profesional ya, profesional itu Jepang. Pemainnya juga nggak cengeng, nggak gampang jatuhan, nggak gampang nyengar-nyengir ya, kesentuh sedikit jatuh. Oke, satu. Yang kedua Indonesia. Indonesia terlalu baik teman-teman, nggak ada gimmick sama sekali permainan, nggak ada. Ya, jatuh kalau benar nggak harus jatuh ya nggak jatuh. Itu Indonesia. Jadi waktu lawan Australia juga sama. Ya, Bahrain tuh gimmicknya luar biasa lawan Australia. Akhirnya Australia kepancing kan, kepancing kena kartu merah dan akhirnya kalah 1-0 dari Bahrain. Jadi memang Bahrain ini bermasalah teman-teman. Sebelum ketemu timnas Indonesia juga bermasalah. Ditambah lagi saat ketemu timnas Indonesia ini nyata sekali kerjasama dengan wasit. Analisa apapun ini udah nyata-nyata ya. Kita kan biasa melihat sepak bola jadi tahu mana yang wajar, mana yang nggak wajar. Kalau gimmick jatuh gitu itu wajar lah gimmick ya. Ronaldo juga dulu seperti itu ya. Nah, kalau kesentuh, didorong yang seharusnya nggak jatuh. Kalau Bahrain pasti jatuh. Kesentuh dikit jatuh. Nah, yang jatuh yang mana, yang didorong yang mana, yang merasa sakit yang mana. Jadi nggak ada connect-nya. Umpamanya ya teman-teman, kesentuh bagian punggung belakang nih, dia jatuh. Nanti yang dipegang mukanya sini teman-teman. Pipinya, aduh, nyengir gitu teman-teman, seolah-olah kesakitan. Nah, terus ditambah lagi 3 pemain Bahrain langsung rebuti wasit, protes, gimana tuh. Jadi begitu coba. Ini memang udah terorganisasi nih. Ya, Timur Tengah khususnya Bahrain ya. Ini udah terorganisasi antara wasit dengan pemain. Jadi nanti kalau saya jatuh ya guling, kamu deketin wasit ya, protes ya. Saya amati begitu. Bayangin aja, kalau mengambil bola ya, kesentuh kaki, kesentuh aja nih yang nggak seharusnya jatuh. Rebutan bola kan biasa ya, kesentuh yang nggak sengaja dia kesentuh gitu ya, tapi nggak di tackle gitu. Dia udah jatuh. Terus jatuhnya luar biasa tuh dramanya. Nah, ini dari satu yang nggak beres dengan Bahrain ya. Itu masih dibela sama media Arab Saudi, dunia Arab ya, maksudnya daerah-daerah Arab seperti Oman gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
Kita memaklumi lah, kita kan bangsa-bangsa yang pemaaf ya, kita kadang-kadang pemaaf ya. Oke lah, gimmick jatuh nggak masalah, kita hindari sentuhan supaya nggak terlalu sering jatuh. Yang membahayakan tuh kalau jatuhnya jatuh fitnah, nggak diapa-apain, jatuhnya terguling-guling, akhirnya mengharapkan pemain timnas Indonesia kena kartu kuning atau kartu merah. Ini yang jahat, teman-teman. Teman-teman, saya punya sejarah ketemu banyak orang Arab, orang Timur Tengah ya. Saya punya teman-teman dekat juga. Memang beda cara berpikirnya, teman-teman. Beda. Ya, bukannya saya mendiskreditkan, bukan. Beda cara berpikirnya. Nah, ini terlihat kan dengan permainan bukan hanya Bahrain saja, di beberapa negara Timur Tengah ya, teman-teman. Jadi khusus Bahrain yang benar-benar merugikan harapan kita permainan di Piala Dunia ini 3 poin loh, teman-teman. Kalau kemarin dapat 3 poin, berarti kita dapat 5 poin. Ya, ternyata kita walaupun nggak kalah cuma dapat 3 poin. Maksudnya 3 kali bertanding 1-1-1 ya, terus semua. Nah, kalau kita kemarin kan dapat 5, tinggal butuh 10 poin lagi kita lolos. Nah, ini yang menyangkut kerugian untuk timnas Indonesia. Kenapa? Semua media Indonesia, rakyat Indonesia marah sekali ya, termasuk saya. Karena melihat di depan mata itu ada permainan yang benar-benar janggal. Ya, pertama sentuhan sedikit jatuh, yang kedua wasitnya pasti ngeprit, pasti niup peluit, ya kan? Terus yang ketiga pemain Bahrain 3-4 orang langsung ngerumunin wasit, protes, akhirnya dikabulkan protesnya. Ya kebanyakan lah, 80% dikabulkan. Ya, nah klimaksnya, titik puncaknya ya ini, waktu ngambil poin Indonesia 3 poin diambil jadi 1 poin. Untung nggak kalah, masih dapat poin 1. Ini jahatnya. Ya. Bayangin kita tuh udah ngitung tuh 96, 97, 98. Ini orang kok gimana ceritanya ini? Orang nggak ada masalah apa-apa kok nggak diberhentikan. 99 begitu masuk menyamakan kedudukan baru diberi. Dari sini udah ketahuan. Sebenarnya dari awal ya. Dari awal tuh wasitnya sudah nggak benar. Benar. Analisa saya sudah nggak benar dari awal, tapi karena dia ingin menutup dengan satu-satu, dia sampai, saya rasa kalau dia nggak memasukkan, Bahrain kamu sampai 100 lebih itu menit-menitnya baru ditutup, sampai pokoknya sampai imbang aja. Pertama sekali, saya yakin tuh kalau memang nggak masukin bola itu nggak 100 langsung diprit itu, saya yakin lebih dari 100 menit. Karena sudah berhasil misinya baru dia sprint, bahkan bola belum ditendang sudah sprint untuk menutup close rapat-rapat supaya imbang 2-2. Analisanya nggak sulit, teman-teman, gampang sekali analisanya ya, secara logika, hitung-hitungan permainan kita tahu, nggak ada hal-hal yang harus menyita waktu tambahan lebih dari 6 menit, itu nggak ada, semuanya normal, berjalan normal ya. Yang saya paling anehin yaitu media-media Arab ya, Timur Tengah itu kenapa bela wasit yang benar nyata-nyata dari awal pun sudah ketahuan itu nggak fair. Itu teman-teman ya, saya nggak ngerti ini harus ada tindakan tegas dari AFC ya. Kalau begini terus, jadi timnas Indonesia dan timnas yang lain trauma lawan negara-negara Timur Tengah, pasti merasa akan dicurangi nanti. Terima kasih teman-teman, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.